sosialisasi K3, tetapi jaga jaraknya, terutama kepada penggunaan APAR. APAR adalah alat pemadam api ringan, nanti akan dicontohkan oleh Bapak Irwansyah beserta rekan-rekannya. Ya, jadi mohon diperhatikan bagi mahasiswa karena penggunaan APAR ini sangat penting, apalagi kita dalam ruangan, dalam gedung. Ya, suatu saat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita tahu bagaimana tata cara penanggulangannya. Oke, mungkin langsung saja kita ke inti acara. Saya berikan kepada Bapak Irwansyah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang kita akan melakukan simulasi praktek pemadaman api mula dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau yang lebih dikenal dengan APAR. Baiklah, sebelum kita memulai peragaan, saya akan menjelaskan sedikit tentang APAR ini. APAR adalah alat pemadam api yang bisa dibawa, digunakan, atau dioperasikan oleh satu orang tanpa bantuan orang lain. Dalam hal kesehatan keselamatan kerja, APAR merupakan peralatan wajib yang harus disediakan oleh perkantoran atau perusahaan. Fungsi APAR ini sendiri adalah untuk memadamkan api yang masih kecil. Seandainya api sudah membesar, itu tidak bisa APAR, tidak efektif. Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur yang menyatu. Unsur pertama adalah bahan bakar, yang kedua oksigen, dan yang ketiga panas. Jika ketiga unsur ini menyatu, maka terjadilah kebakaran atau ledakan. Kebakaran ini sendiri dibagi dalam beberapa kelas. Yang pertama adalah kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A adalah kebakaran yang disebabkan oleh benda padat non-logam, contohnya kertas, kayu, kain. Yang kedua adalah kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B adalah kebakaran yang disebabkan oleh benda cair yang mudah terbakar, contohnya minyak, bensin, solar. Dan yang ketiga adalah kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C adalah kebakaran yang disebabkan oleh instalasi listrik yang bertegangan. Dari jenis kebakaran tersebut, ada beberapa jenis APAR yang efektif untuk memadamkan api dari masing-masing kelasnya. Pertama adalah water atau cairan. APAR ini efektif untuk memadamkan api dari kelas kebakaran A. Yang kedua adalah APAR dari jenis busa atau foam. APAR ini efektif untuk memadamkan api pada kelas kebakaran B. Yang ketiga yang ada di belakang kita ini. Ini adalah serbuk kimia kering atau dry chemical powder. APAR jenis ini efektif untuk memadamkan api dari kelas kebakaran A, B, dan C. Keempat adalah APAR dari jenis CO2. Pertama, arah angin. Yang kedua adalah jenis benda yang terbakar, sehingga kita bisa memastikan jenis APAR apa yang cocok untuk memadamkan api tersebut. Pertama adalah tuas atau handle. Yang kedua adalah pin pengaman. Yang ketiga adalah petunjuk tekanan. Petunjuk tekanan ini jika APAR dalam keadaan berisi, maka jarum akan menunjukkan pada posisi hijau. Keempat adalah selang atau nozzle. Selang atau nozzle. Kelima, petunjuk penggunaan atau technical specification. Dan yang terakhir adalah tabung APAR. Di dalam tabung ini berisi kombinasi monoamonium dan amonium sulfat dan gas nitrogen sebagai pendorong. APAR sejajar dengan posisi tubuh. Posisi tubuh seperti ini. Langkah pertama, pegang handle pada tangan kiri, buka pin pada tangan kanan. Setelah pin terbuka, tangan kiri memegang selang, tangan kanan memegang handle. Dalam memegang nozzle ini atau selang, ini yang perlu diperhatikan adalah peganglah pada ujungnya, jangan di pangkal atau di tengah. Karena dalam tabung ini bertekanan tinggi, jadi apabila tuas ditekan, maka selang akan berputar secara tidak terarah dan akan mengenai wajah. Setelah itu, tekan tuas 1 atau 2 kali. Ini untuk memastikan bahwa APAR masih berfungsi dengan baik. Jadi ingat, yang perlu diperhatikan di bawahnya tidak dengan dijinjing, tapi di begini.
jika jarak kurang dari 10 meter. Seandainya jarak lebih dari 10 meter atau berat bobot apar lebih dari 3 kg, maka bawanya seperti ini. Langsung menuju ke sumber api. Setelah itu, lakukan pemadaman secara perlahan dan merata sampai api benar-benar padam. Menekan tuas tidak boleh sekali-sekali, tapi tekanlah terus-menerus sampai apar benar-benar habis atau api padam. Setelah itu, menuju ke sumber api. Ingat, jarak dari sumber api dengan kita adalah 3 meter. Setelah itu, lakukan penyemprotan. Arahkan selang ke sumber api, semprotkan secara perlahan dan merata. Baik, jangan nih. Setelah apar habis, seandainya apar habis, taruh dalam posisi seperti ini. Nah, dibaringkan, jadi kita bisa tahu ini apar ini sudah terpakai atau habis.